Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys. Di sekitaran jam 19.30 guys, atau di sekitaran jam setengah 8 malam. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 15 Mei guys. Dan malam ini tuh ada news guys di sekitaran jam 19.30. Di sini bentar lagi newsnya bakalan rilis guys. Dan di sini sudah rilis. Pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Seperti biasa nanti kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Untuk setupnya seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan teknik OMUS. Entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya selesai, kita coba mapping dulu guys, karena di sini belum kita mapping, jadi kita coba mapping dan kita coba analisa guys. Untuk analisanya, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi itu pergerakan marketnya turun ke bawah, drop turun ke bawah. Terus setelah itu di sesi Eropa pergerakan market kembali lagi naik ke atas guys. Dan di sini pergerakan market mencoba ngebreak area resisten di sini guys. Di sini nanti tinggal kita tunggu apakah pergerakan market di sini mampu ngebreak area resisten di sini atau enggak guys. Dan di sini kita coba mapping dulu guys. Kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Dan kita tandai area base di sini guys. Di sini ada area base di time frame H1, kita tandai di area sini. Terus di sini kita coba cari area atasnya lagi guys. Kita coba tandai area SBR di sini guys. Di sini ada area SBR atau area support become resistant guys. Atau yang dulunya support berubah menjadi resisten. Terus kita tandai area SBR atasnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area base dan area open marketnya guys. Seperti biasa kita coba tandai area open marketnya dulu. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12. Kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area base atasnya guys, atau resisten atasnya. Di sini kita coba tandai area base atasnya di sini guys, atau resistennya di sini. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya guys. Untuk area support bawahnya kita ambil di candle doji ini. Terus area support bawahnya lagi guys, atau area base bawahnya kita ambil di area candle merah ini guys.
Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini guys, di sini kita tunggu newsnya selesai dulu guys, minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan untuk setupnya, di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry ataupun bouncing guys. Di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini guys, kita bisa ambil setup break pullback entry di area sini guys. Jadi ketika dia breakout, dia pullback, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, ngebreak area support di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama kita gak dapat setup di area sini guys, kita bisa ambil setup di bawahnya lagi sini guys. Jadi ketika dia breakout pullback, kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi sangat simple sekali guys. Dan nanti kita bisa entry menggunakan time frame M5 guys. Time frame M5, dan kita juga bisa ambil setup nyolong start. Kita nanti bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali market ini mencoba meretest area base, entah itu base atasnya di sini, resisten di sini, atau area base supportnya di sini guys. Jadi nanti kita lihat berapa kali dia meretest dan kita nanti bisa ambil setup nyolong startnya guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini untuk setup bouncingnya, ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas guys, naik ke atas dan kita gak dapat setup break pullback entry atau setup almost di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa entry sell di area sini guys. Kita bisa menggunakan setup bouncing. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton full videonya itu ada di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua, tinggal kalian tonton aja. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini kita bakalan menggunakan setup almost break pullback entry atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry buy guys, dan seperti biasa di sini saya menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kok saya coba entry buy guys? Di sini saya coba nyolong start guys. Karena saya lihat dari struktur market di time frame M5, di sini kan pergerakan market tadi news itu mencoba meretest area zona open marketnya di sini, terus dia pullback dan di sini meretest lagi, dia pullback lagi dan di sini dia mencoba meretest lagi guys. Dan di sini saya langsung coba entry buy menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys. Di sini saya coba entry buy, spekulasi entry buy. Walaupun di sini kalau kita lihat di time frame M15, di sini pergerakan market di sini belum ngebreak area resisten atasnya di situ. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup buy guys. Karena saya lihat dari struktur market di time frame M5, pergerakan market di sini mencoba meretest area resisten di situ terus menerus guys. Makanya di sini saya coba spekulasi ambil setup buy guys. Dan di sini kita sudah running profit
Di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat saldo kita sudah berubah menjadi 6.002.000 guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya guys, di sini kita profit di sekitaran 989.000. Potong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 978.000 guys. Kita profit lagi menggunakan teknik Omus nyolong start guys. Dan kalau kita bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tuh tadi tuh ada news guys di sekitaran jam 19.30 atau di sekitaran jam setengah 8 malam. Dan pergerakan newsnya tadi kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan newsnya itu minim sekali guys. Pergerakan newsnya itu hanya membentuk candle hijau ini. Dia gak mampu nge-break area resisten di sini guys. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup buy karena di sini saya lihat dari struktur market di time frame M5, struktur marketnya di sini kan pergerakan market ini mencoba meretest terus guys area resisten di sini atau area base di sini guys. Di sini kalau kita lihat pergerakan market setelah open market tadi guys, pergerakan market kan di sini naik ke atas. Dia mencoba meretest area resisten di sini tapi dia gak mampu, dia mantul turun ke bawah, terus dia naik lagi meretest. Dia gak mampu lagi turun ke bawah dan di sini terbentuk candle hijau besar, dia mencoba meretest lagi guys. Dan di sini saya coba ambil setup buy guys setelah candle hijau ini terbentuk. Karena saya lihatnya candle hijau ini adalah candle momentum guys. Di sini momentum untuk naik ke atas guys. Saya coba ambil setup buy di area sini. Saya coba spekulasi untuk ambil setup buy langsung guys tanpa nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu. Karena saya lihatnya area resisten di sini itu sudah tidak fresh guys atau sudah lemah karena sudah beberapa kali pergerakan market ini meretest area resisten di sini. Dan di sini ada candle hijau, candle momentum, dia nge-break area resisten di time frame M5 di sini guys. Jadi di sini saya coba ambil setup buy langsung guys. Karena di sini sudah jelas area resisten di sini tuh sudah tidak fresh, sudah lemah guys. Jadi sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Dan ternyata benar setelah saya coba entry buy guys di area sini, pergerakan market langsung naik ke atas dan mengenai take profit kita guys. Alhamdulillah kita profit lagi menggunakan teknik Omus nyolong start guys. Jadi sangat-sangat simpel sekali guys untuk teknik Omus ini. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.002.000 guys. Kita profit lagi menggunakan teknik Omus nyolong start guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil. Karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.